semua, selamat hari Minggu. Lausa ucapkan, hari ini kita akan beribadah bersama dengan Lausa dan adik-adik semua di ibadah sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Timika. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lausa berharap adik-adik sudah menyiapkan sebuah Alkitab dan serta duduk manis di depan layarnya masing-masing. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa karena hari ini Tuhan masih menyertai kami, sehingga Tuhan kami telah bangun dari tidur kami dan kami dapat beraktivitas kembali dari pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati kami, biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Lause sangat merasa bahagia karena Tuhan masih menyertai Lause sampai saat hari ini untuk dapat beribadah bersama adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan bernyanyi dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi sekali lagi ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, adik-adik, Lause sahabat kamu semua sahabat Lause. Tidak ada yang bisa memisahkan kita oleh kasih karunia Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi lagu kedua yaitu Yesus di Dalam Rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Adik-adik, hari ini kita akan siap mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Lause Ebi. Nah, bagi adik-adik, mari semua siapkan Alkitabnya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Ebi. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Ikuti langsung kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, kiranya kami boleh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami untuk kami lakukan. Dan Tuhan, kami juga berdoa kiranya Lause Ebi boleh menyampaikan firman-Mu dan apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu. Tuhan, ini kami semua yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Lause punya buah. Ini buah apa ya? Ada yang tahu? Apel? Bukan. Buah mangga? Bukan juga. Tapi buah apa ya? Buah pisang? Bukan. Tapi buah jeruk. Kalau yang ini buah apa ya? Buah durian? Bukan. Anggur? Bukan juga. Tapi buah salak. Adik-adik, sebenarnya Lause tahu kalau adik-adik bisa membedakan nama-nama buah ini. Tapi Lause mau tanya lagi, buah jeruk ini berasal dari mana ya? Ada yang tahu? Ya dari pohonnya lah Lause. Masak dari tempat lain? Ya benar adik-adik. Buah jeruk berasal dari pohon jeruk. Tapi Lause mau tanya lagi, apakah pohon jeruk bisa menghasilkan buah mangga? Pasti tidak, ya kan? Di mana-mana itu pohon buah menghasilkan buahnya masing-masing, tidak bisa menghasilkan buah yang lain. Pohon durian menghasilkan buah durian, pohon pisang menghasilkan pohon pisang, dan begitu juga dengan pohon buah yang lain, masing-masing menghasilkan buah-buahnya masing-masing.
Adik-adik suka makan buah? Pasti suka kan? Dan harus suka. Kenapa? Karena buah itu sumber vitamin, sumber serat, baik untuk pencernaan. Dan ada buah juga loh adik-adik yang bisa dibuat obat. Jadi mulai sekarang harus suka makan buah ya. Adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang anak Tuhan yang berbuah. Tunggu, anak Tuhan yang berbuah. Memang manusia bisa berbuah ya? Kalau bisa berbuah, buahnya buah apa ya? Apa bisa dimakan buahnya? Penasaran kan? Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya, kita dengar cerita firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kalau saya ulang ya, buka Alkitabnya di Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Adik-adik, sama dengan pohon buah yang menghasilkan buah, kita juga harus menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah diampuni oleh Tuhan. Masih ingat cerita ketika Tuhan Yesus mati? Baru-baru loh kemarin kita pernyataan kematian Tuhan Yesus. Masih ingat itu disebut hari apa ya? Ada yang ingat? Ya, hari Jumat Agung. Kalau hari kebangkitan Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit ya? Tuhan Yesus cuma mati saja. Ada juga nih, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, disebut hari Paskah. Adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mau menderita di salib? Kenapa ya Tuhan Yesus mau begitu? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mau dihukum akibat dosa kita. Atau ada yang tidak berdosa? Pasti semuanya pernah melakukan dosa. Lause juga pernah melakukan dosa. Akibat dosa, kita tidak punya harapan untuk hidup yang bahagia. Tapi Tuhan Yesus mau menderita untuk memberikan kita sukacita. Akibat dosa, kita tidak punya harapan lagi untuk hidup bahagia. Tapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mau menderita kesakitan untuk memberikan kita hidup sukacita. Adik-adik, saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Masih ingat cerita minggu kemarin? Masih ingat ya? Sekarang kita punya status yang baru, yaitu anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu adalah orang yang bertobat, orang yang mengaku dosa dan meninggalkan perbuatan lama. Apa itu perbuatan lama? Perbuatan yang Tuhan tidak suka. Adik-adik, kata firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 8a, nanti adik-adik baca di rumah ya. Yohanes 3 ayat 8a, katanya orang yang bertobat harus menghasilkan buah pertobatan. Apalagi dong sih itu buah pertobatan? Buah pertobatan itu yang kita baca tadi di Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh. Buah pertobatan itu sama dengan buah roh. Ada apa saja? Masih ingat? Ada kasih, tapi kita gerakkan ya supaya ingat. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada apa lagi? Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Adik-adik, sekarang langsung tanya, ada berapa buah roh?
Ya, ada 9 buah roh. Kita sudah tahu bahwa ada 9 buah roh. Dan kita harus melakukan buah-buah roh itu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan itu adalah tanda kita. Itu adalah ciri kita. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Adik-adik bisa membedakan pohon buah? Kalau saya sih belum bisa semua. Kecuali pohon buah yang tumbuh di sekitaran kita. Misalnya pohon jambu, saya tahu itu. Pohon pisang, pohon apel, saya bisa tahu itu. Tapi kalau buah yang lain, misalnya buah apel, saya belum tahu pohon buah apel itu yang mana. Kecuali kalau saya lihat ada buahnya, saya bisa tebak. Misalnya ada di pohon itu ada buah apel, saya bisa tebak. Oh, ini pasti buah apel. Kalau ada buah anggur, ini pasti buah anggur. Kalau ada buah kurma, oh itu pasti buah anggur, pohon anggur, bukan pohon yang lain. Adik-adik, sama dengan pohon buah, kita juga harus menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh atau melakukan buah roh. Karena itu adalah ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita sekarang sudah belajar buah-buah roh. Kita sudah tahu semua tentang buah-buah roh. Tapi tahukah tidak adik-adik, ada iblis, ada si jahat yang mau supaya kita tidak melakukan buah-buah roh. Tapi kita harus terus melakukan buah-buah roh. Karena itu adalah ciri kita. Tadi kita belajar kasih. Kita bisa mengasihi semua orang, terlebih mengasihi Tuhan. Caranya mengasihi Tuhan bagaimana? Kita ikut persekutuan, kita ibadah di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ikut meet, ikut nonton YouTube di hari Minggu. Apalagi buah roh tadi, sukacita. Kita selalu bergembira. Kita walaupun keadaan kita susah, kita tetap bersukacita. Ada apa lagi? Ada kesabaran. Kita sabar. Kalau misalnya kita minta sesuatu sama mama belum dikasih, kita tetap sabar. Ada apa lagi? Ada kemurahan. Kita murah hati menolong yang membutuhkan. Bukan cuma memberi uang, tapi kita punya perhatian bagi yang lemah. Kemudian ada apa lagi? Ada kebaikan. Kita berbuat yang good, yang baik, yang disukai oleh semua orang. Kemudian ada kesetiaan. Kita setia melakukan tugas-tugas kita tanpa disuruh oleh mama, tanpa disuruh oleh guru-guru di sekolah. Kita sudah mengerjakan tugas-tugas kita. Dan mulai kelemah lembutan. Itu kita selalu tersenyum, berteman kepada semua orang. Dan yang terakhir ada penguasaan diri. Kita menguasai diri kita. Kalau mama bilang jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Jangan main sepedahan di panas matahari, jangan. Orang tua kita tahu yang terbaik yang harus kita lakukan. Ya, adik-adik. Sekarang adik-adik, Lause menunjukkan sebuah cerita. Adik-adik ikuti ya. Habis lihat ceritanya, habis nonton ceritanya, langsung mau tanya apa isi ceritanya. Silahkan menonton ceritanya. Asik, aku sudah mandi, sudah wangi, siap-siap ibadah. Ada mama. Mama. Iya nak, sudah siap ikut ibadah sekolah minggu. 5 menit lagi loh mulai. Iya ma, aku udah siap ini. Ya udah, kamu minta tolong sama kakak untuk buka linknya ya. Mama mau keluar dulu. Udah ada linknya di grup tuh nak. Aku mau ikut mama keluar, gak jadi ibadah. Oh gitu sih, tadi kan sudah siap ibadah. Aku mau ikut mama. Ini waktunya ibadah. Aku gak mau ikut ibadah, aku mau ikut sama mama. Tidak boleh gitu. Adik-adik sudah nonton ceritanya? Sudah ya? Tadi ceritanya bagaimana ya? Apakah anak itu menghasilkan buah roh? Tentu tidak ya. Tadi kita sudah belajar tentang kasih. Kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Tuhan. Kita
kita harus ikut ibadah, dan kita juga harus menguasai diri kita. Kalau mama bilang jangan ya jangan, karena orang tua kita tahu mana yang terbaik. Sekarang adik-adik semua sudah tahu tentang buah-buah roh. Kita harus melakukan buah-buah roh itu supaya orang lain juga menikmati. Kan pasti mama papa senang kalau kita melakukan semua buah-buah roh itu. Kakak, adik, teman-teman kita pasti semuanya senang. Dan saat ini Lause mengajak adik-adik untuk nyanyi tentang buah-buah roh. Dan kita juga akan ditemani oleh Lause Ana, Lause Jerry, dan Lause Berteng. Ayo kita nyanyi sama-sama buah-buah roh. Cerita firman Tuhan, Lause harap adik-adik di rumah bisa tahu buah-buah roh dan menghafal buah-buah roh. Tidak hanya hafal, tapi kita harus melakukan buah-buah roh. Dan ingat adik-adik, kita bisa melakukan itu semua karena ada Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita, dan ada Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Mari kita tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mampu melakukan dan menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengarkan nih firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Ebi, yaitu tentang 9 buah roh. Nah, Lause harap adik-adik semua mengerti akan firman yang telah disampaikan oleh Lause Ebi. Nah, sekarang kita harus mempersiapkan persembahan kita dengan sukacita, dengan pemberian yang ikhlas. Kita angkat satu pujian, yaitu Happy Ya Yaya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa yang dibawakan oleh Lause Ebi. Kepada Lause Ebi dipersilahkan. Adik-adik, kita berdoa lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan itu semua. Dan saat ini kami anak-anak-Mu
mempersiapkan diri untuk melakukan segala aktivitas kami seminggu ke depan. Kami mohon Tuhan yang menolong kami. Kami mau belajar Tuhan, kami mau bermain. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan juga yang mengingatkan kami untuk selalu menghasilkan buah-buah roh. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tolong mereka juga Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka diberi kekuatan, kesehatan di dalam bekerja, dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Kiranya mereka mampu melakukan itu semua. Dan beri kami sukacita Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberi kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam menata pemerintahan sehingga kami boleh aman dan damai di negara yang Tuhan karuniakan bagi kami. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tenaga medis Tuhan juga tolong mereka. Kiranya mereka boleh membantu setiap pasien yang datang kepada mereka, dan pasien juga boleh menikmati kesembuhan kasih daripada Tuhan. Tuhan, ini semua doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih buat Losa Ebi yang sudah pimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik, sekedar info, minggu depan adik-adik akan mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Google Meet jam 4 sore ya. Jangan sampai lupa, dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.